Selamat pagi, Bang Sarman dan juga Mas Joshua. Selamat pagi Mbak Riri. Selamat Oke. pagi Mbak Riri, selamat pagi Pak Yuswa, selamat pagi, sehat dan semangat selalu. Sehat selalu. Saya mau ke Mas Joshua dulu. Jadi kalau melihat ini ada 270 daerah, ada daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang cukup besar dengan beragam sektor. Nah sebenarnya ini mutlak tentu dibutuhkan investasi dan juga ekspansi. Jadi seberapa besar peran kepala daerah untuk menarik investor apalagi saat ini pandemi, Mas? Ya, saya pikir ini menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh kepala daerah ya. Karena kita tahu bahwa investasi ini menjadi salah satu komponen yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi di daerah ya ke depannya. Sehingga pemerintah daerah ini memang diharapkan tadi lebih welcome ya terhadap investasi baik dari asing ataupun dari domestik. Dan juga mendorong bagaimana peningkatan kualitas dari SDM-nya, meningkatkan juga iklim investasi, lalu upah tenaga kerja yang kompetitif, lalu juga mendorong penyiapan dari infrastruktur di daerah, sehingga kalau semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan juga tadi ada kontribusi yang besar dari kepala daerah untuk bisa mendatangkan investasi, tentu kita harapkan ini akan ada terjadi pemerataan pembangunan, khususnya di daerah-daerah misalkan yang di luar Jawa dan tadi belum punya akses cukup baik ya pada investasi, sehingga kita harapkan ini akan bisa memajukan pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan di daerah pun juga akan bisa terlihat seperti itu. PR-nya banyak untuk kepala daerah, tapi bagaimana sih yang disukain oleh pengusaha nih untuk Bang Sarman? Ya, tentu memang kita ingin agar para kepala-kepala daerah yang terpilih nantinya adalah kepala-kepala daerah yang punya visi entrepreneur. Artinya adalah bagaimana membuat suatu kebijakan itu yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Dan saya rasa itulah yang ditangkap oleh pemerintah pusat sebenarnya. Kenapa pemerintah sangat menggenjot namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang selama ini ada namanya tidak sinkron antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah. Ada beberapa investor misalnya itu sudah dapat karpet merah di pemerintah pusat. Tapi ketika dia ke daerah itu malah becek gitu loh, malah ada ketidakpastian. Nah makanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sinkronisasi, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti ada semacam target waktu misalnya. Jadi bukan kewenangan daerah yang diambil alih, tapi pemerintah pusat itu memberikan tenggang waktu. Misalnya izin yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada sebuah investor itu misalnya ke daerah itu 7 hari misalnya, contoh 7 hari. Kalau 7 hari itu di daerah tidak respon, otomatis diambil oleh pemerintah pusat. Nah ini sebenarnya adalah membuat suatu kepastian bagi pengusaha dan investor. Nah itu menjadi harapan kami ya kepada para kepala-kepala daerah yang terpilih nanti, bagaimana agar bisa menyesuaikan antara kebijakan di pemerintah pusat itu dengan pemerintah daerah sinkron. Ya, itu pertama. Yang kedua yang harapan kami adalah ya bagaimana misalnya paradigma berpikir daripada kepala-kepala daerah terpilih ini adalah paradigma bagaimana memajukan ekonomi di daerah. Ya, contohnya misalnya begini. Kalau investor masuk, ya jangan berpikir misalnya apa sih yang saya dapat ya, tapi berpikir bahwa dampak investor masuk itu sangat besar. Yang pertama tentu gairah ekonomi di daerah itu akan semakin berkembang. Yang kedua tersedianya tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga adalah mampu membangkitkan ekonomi lokal. Nah, kadang-kadang kita lihat selama ini ya kenapa ada beberapa katakanlah bupati mungkin yang terjaring korupsi misalnya, karena memang berpikirnya adalah berpikir jangka pendek gitu loh. Ya bukan berpikir bagaimana dampak sebuah investor itu masuk untuk daerahnya. Nah, pola-pola berpikir seperti ini ke depan yang kita harapkan terhadap para kepala-kepala daerah yang terpilih ini, Mbak. Gitu. Tapi ada kendala bahwa ini nggak merata sebenarnya. Kita ada akses investasi tadi Bang Sarman bilang, ada akses teknologi, lalu juga akses modal. Mas Joshua, gimana sih caranya supaya nantinya rata nih di seluruh Indonesia? Iya, memang salah satu inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk tim percepatan dan juga perluasan digitalisasi daerah ya. Karena kita tahu juga ini menjadi salah satu bottleneck ya dalam hal pemerataan tadi sistem informasi, teknologi, yang dimana kita tahu juga selama ini juga
digitalisasi misalkan dalam hal di ekonomi keuangan daerah itu masih belum merata juga. Jadi memang diperlukan tadi yang pertama adalah sistem informasi yang merata ya untuk implementasikan di keuangan daerah. Yang kedua juga adalah penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Yang ketiga juga adalah tadi mendukung tadi infrastruktur pendukung ya. Dan yang keempat juga tadi adalah terkait juga dengan strategi dan juga implementasi dari tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini, sehingga tadi dan itu pun juga perlu didukung juga dari pembangunan infrastruktur digital. Ya, saya pikir kita juga sekarang menyadari dengan di tengah pandemi ini kegiatan kita cenderung lebih banyak virtual ataupun online, sehingga makanya pembelajaran jarak jauh, lalu juga kita lihat juga rapat-rapat dengan virtual ini juga memang perlu didukung juga dengan digitalisasi tadi, transformasi digital khususnya untuk infrastruktur digitalnya, sehingga kondisinya di berbagai daerah khususnya di luar Jawa ini bisa lebih merata, sehingga dengan tadi harapannya mungkin dengan terkait juga dengan tadi Pak Sarman katakan bahwa bagaimana supaya kepala daerah ini tidak berpikir jangka pendek adalah bagaimana tadi supaya keterbukaan ataupun tadi misalkan transparansi ya keuangan daerah, dan juga mendorong juga pelayanan dengan tadi implementasi digitalisasi, sehingga pendapatan asli daerah ini cenderung akan meningkat. Dan itu sudah terbukti bahwa daerah-daerah yang berhasil mempercepat penerapan digitalisasi ataupun di keuangan daerahnya ini, tentu tadi penerimaan asli daerahnya akan Semakin meningkat besar. ya. Sehingga harapannya tadi untuk terjadinya hal-hal tindak korupsi ataupun hal-hal yang jangka pendek ini diharapkan bisa dikurangi, dan tadi akan bisa mendorong supaya kepala daerah ini lebih lebih welcome lagi terhadap investasi. Terakhir untuk Bang Sarman, selain digitalisasi yang tadi disampaikan dan ditekankan oleh Mas Joshua, apalagi sebenarnya harapan dari Bang Sarman atau dari pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia untuk pemimpin daerah yang akan terpilih nanti? Ya, kami melihat begini, selama ini banyak potensi-potensi di daerah itu yang sangat-sangat layak diangkat ke nasional maupun internasional. Masalah pariwisata, masalah produk-produk unggulan UKM, kemudian juga potensi-potensi yang namanya kehutanan, pertanian, kemudian juga belum tambangnya. Tapi kami lihat bahwa memang karena kadang-kadang ada kepala daerah ini tidak memiliki suatu inovasi, tidak memiliki suatu jiwa entrepreneur, jadi banyak potensi-potensi yang terselubung ya. Kadang-kadang kita ke daerah tiba-tiba kita melihat view-nya bagus sekali, produk-produk yang sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini kami sangat berharap bagaimana supaya para kepala-kepala daerah yang terpilih ya mulai tahun ini, karena hampir 270, artinya separuh daripada daerah mengikuti pilkada tahun ini, mampu mengangkat potensi-potensi yang terselubung yang ada di daerahnya, mampu mempromosikan, mampu mengangkat dan membawa itu bagaimana supaya menjadi bisnis gitu loh. Nah, makanya yang kami harapkan tadi adalah daya tarik daerah itu dari sisi kebijakan, dari sisi regulasi, dari sisi keterbukaan, dari sisi pelayanan, itu yang diharapkan oleh kami dari pelaku usaha. Karena ada dua kan, pertama adalah investor dalam negeri. Nah, ini mungkin peluangnya cukup banyak, kemudian juga investor dari luar. Tapi kalau misalnya berbagai informasi dan komunikasi tidak dilakukan, nah tentu banyak pengusaha tidak tahu gitu loh. Nah, ini menurut hemat kami memang yang sampaikan Pak Joshua tadi, bagaimana supaya inovasi dalam bentuk publikasi melalui media elektronik ini sangat-sangat kita harapkan. Banyak kami dari pengusaha sebenarnya banyak ingin mencari peluang-peluang apa yang ada di daerah. Tapi kalau potensi itu kami tidak tahu, nah kami kan tidak bisa mendapat informasi. Nah, itu yang kami harapkan ke depan, bagaimana para kepala daerah ini ke depan semakin mau memiliki suatu program mempublikasikan berbagai potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk dapat mengangkat ekonomi di daerah masing-masing. Dan pilkada ini jadi momentum untuk memilih pemimpin yang berkualitas tentunya di tengah krisis, bisa menarik investasi dan memutar ekonomi daerahnya, dan akhirnya memutar ekonomi Indonesia. Terima kasih untuk Bang Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPI dan juga Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Selamat pagi.